Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa dalam program unggulan kami, Kilas Nusantara edisi Rabu 17 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mengiringi aktivitas pagi Anda, kami akan sajikan 3 berita terhangat untuk menambah asupan informasi terbaru Anda. Kita berangkat ke Nganjuk, Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi pengungsian korban longsor. Mensos mengapresiasi penanganan para korban berjalan baik sehingga membuat anak-anak kembali pulih dari trauma. Selanjutnya kabar dari Jambi, Pemprov akan menetapkan Candi Muara Jambi sebagai cagar budaya provinsi. Kemudian berita pagi ini kita tutup dengan kisah sukses warga Cilegon dalam membudidayakan ikan lele dengan sistem bioflok. Seperti apa cara budidayanya? Saksikan dalam rangkaian video berikut ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menilai penanganan sosial terhadap korban atau warga yang terdampak bencana longsor di Dusun Selepuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sudah dilakukan dengan benar. Indikasinya, anak-anak korban longsor yang ditemui Mensos di lokasi penampungan yang dipusatkan di sebuah gedung sekolah dasar kawasan desa setempat pada Selasa sore 16 Februari terlihat sudah kembali ceria. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut telah pulih dari trauma bencana. Longsor di Nganjuk terjadi pada Minggu petang 14 Februari. Dilaporkan sebanyak 21 warga tertimbun longsor. Sementara hingga kini berhasil dievakuasi sebanyak 14 orang, 2 diantaranya dalam kondisi selamat, serta 12 lainnya meninggal dunia. Anak-anak sudah mulai ceria. Menurut psikolog kemarin kan kita ikuti begitu kejadian, saya langsung kirim petugas dari Solo dan mereka nyampaikan kemarin karena kami nggak punya balai di Jawa Timur, jadi saya berangkatkan dari Solo. Digeser ke sini? Digeser ke sini, progresnya sudah bagus hari ini. Dalam kesempatan itu, selain meninjau lokasi pengungsian korban longsor, Mensos Risma juga menyempatkan mampir ke dapur umum. Mantan Wali Kota Surabaya itu tak lupa memberi semangat kepada para relawan yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari wilayah Jawa Timur. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Situs purbakala Kompleks Percandian Muaro Jambi merupakan kompleks percandian Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, yaitu seluas 3.981 hektar, dan disebut-sebut sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kompleks percandian ini terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di tepian Sungai Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN oleh pemerintah pusat. Namun, dukungan anggaran untuk pengembangan Candi Muara Jambi belum menjadi skala prioritas dari pemerintah pusat, karena Provinsi Jambi belum menetapkan Candi Muara Jambi sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Pelaksana tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Sri Purnama Syam, pada Selasa 16 Februari mengatakan, saat ini Pemprov Jambi tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menetapkan Candi Muara Jambi sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi. Kemudian, Pemprov Jambi juga mendorong pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk juga menetapkan kawasan candi itu sebagai kawasan cagar budaya tingkat kabupaten. Penetapan itu, jelas Sri, bertujuan memudahkan pengembangan Candi Muara Jambi dari segala lini, terutama fasilitas, dan dalam upaya menarik minat wisatawan agar Candi Muara Jambi menjadi tujuan wisata nasional dan dunia. Tahun 2021 ini, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan sebuah kegiatan sidang penetapan untuk menetapkan candi menjadi kawasan cagar budaya tingkat Provinsi Jambi. Dan kita sudah bersurat kepada Dirjen Kebudayaan Gubernur Provinsi Jambi untuk meminta dukungan termasuk tenaga ahli yang akan memimpin persidangan nanti karena Provinsi Jambi belum memiliki tim ahli cagar budaya. Nah, kita berharap di bulan Juni penetapan candi menjadi kawasan cagar budaya tingkat provinsi bisa diselesaikan dan kita akan mendorong kabupaten juga melakukan hal yang sama.
apabila telah ditetapkannya candi menjadi kawasan cagar budaya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, maka kita berharap skala prioritas akan bisa kita dapatkan dari pemerintah pusat. Berdasarkan catatan sejumlah arkeolog, Candi Muara Jambi diperkirakan dibuat pada abad ke-11 Masehi. Kawasan Percandian Muara Jambi memiliki 82 reruntuhan atau menapo bangunan kuno. Saat ini, sudah ada 8 bangunan candi yang telah dilakukan ekskavasi atau pembukaran. Selain itu, Festival Candi Muara Jambi juga sudah masuk 100 top event pariwisata Indonesia. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di tempat inilah pusat pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan lele yang ditekuni Rahmat, pemuda yang sukses dengan usaha budidaya lelenya. Ditemui di tempat usahanya pada Selasa 16 Februari, Rahmat sebelumnya hanyalah seorang pekerja serabutan yang pada akhirnya memutuskan terjun sebagai pembudidaya ikan lele sejak 2 tahun lalu. Rahmat mengawali usahanya setelah mendapatkan pelatihan budidaya ikan tawar dan mencari informasi dari internet. Dengan memilih sistem bioflok yang dinilai ramah lingkungan dan hemat pakan, tak disangka usaha yang dulu hanya dimulai dengan 25 kolam, kini mencapai 120 kolam. Bahkan dari kolam berkapasitas 4 kuintal itu, mampu menghasilkan 2 ton ikan lele setiap minggunya. Sistem bioflok memberikan banyak efisiensi dalam proses pembudidayaan ikan lele. Yang tadinya cuma iseng doang ada 25 kolam. Nah, sampai sekarang alhamdulillah udah 120 kolam kurang lebih. Ini udah berlangsung berapa lama, Bang? Ini udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun setengah lah kurang lebihnya. Denny Sumantri, Lurah Purwakarta mengaku mengapresiasi usaha budidaya milik Rahmat yang telah mempekerjakan warga sekitar sebagai tenaga pendukung. Sumantri berharap pemerintah Kota Cilegon dapat mendukung pengembangan budidaya ikan lele milik Rahmat dan membuat Kelurahan Purwakarta bisa menjadi sentra penghasil ikan lele. Dengan adanya budidaya lele tersebut yang dirintis oleh pemuda-pemuda ini untuk memunculkan Kelurahan Purwakarta ini bahwa ada di sini pendidikan atau budidaya lele, sehingga ini bisa dijadikan ikon untuk Kelurahan Purwakarta ya, untuk sekitaran Kota Cilegon saja nggak apa-apa. Sistem budidaya ikan bioflok yang dipilih Rahmat sejalan dengan saran dan ajakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistem bioflok dinilai menjadi solusi pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, memberikan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat, sekaligus menjamin keberlanjutan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kami masih memiliki informasi teraktual lainnya yang dapat Anda temukan di portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saksikan Kilas Nusantara siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan semangat pagi.